Bapak Ibu, kita sudah baca firman Tuhan tadi, bukan? Ya. Ayat 23 sangat menarik. Mari kita baca sama-sama. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sangat menarik ayat ini. Mengapa sangat menarik ayat ini? Karena kalau kita lihat di situ secara tegas Yesus mau mengatakan, jangan coba main-main. Bagi setiap orang yang sudah memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus dan mau mengikut Dia, ada dua syarat. Syarat yang pertama, siap untuk menyangkal diri. Lalu yang kedua, pikul salib. Kalau dua syarat itu dilaksanakan, baru dibilang, ikutlah aku. Tidak mudah. Kalau melihat ayat 23 ini tidak mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih untuk memahami ayat 23 ini dengan mudah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan cerita. Berangkat dari kisah nyata. Bagaimana satu keluarga mengaku untuk mengikut Kristus, pada akhirnya satu keluarga ini harus dibunuh. Kisah ini berangkat dari kebangunan rohani yang terjadi di Eropa pada tahun 1800. Para misionaris, mereka mau memberitakan Injil dan salah satu daerah yang mereka kunjungi adalah India. Daerah yang dikunjungi di India adalah Assam. Bapak Ibu, daerah ini bukanlah daerah yang mudah untuk Injil disampaikan. Mengapa? Satu, kebiasaan memakan manusia masih dilakukan. Karena mereka terdiri dari suku-suku yang primitif. Yang kedua, salah satu yang menjadi status sosial bagi kalangan ini adalah memakan kepala manusia. Status sosial diukur semakin banyak kepala manusia yang dipajangkan di depan rumah mereka, maka semakin tinggi status sosial orang itu. Karena apa? Dianggap bahwa ia sanggup untuk melindungi keluarganya. Jadi ini kebiasaan laki-laki yang ada di daerah Assam. Kalau mereka bisa mengumpulkan banyak kepala manusia dan menempatkannya di depan rumah mereka, status sosial dari keluarga ini semakin lama semakin naik. Itu tantangannya para misionaris. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Injil mengalami hambatan? Pasti Injil mengalami hambatan. Tapi yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah Injil tidak sampai ke tanah India? Sampai. Ketika Injil sampai di daerah itu, ada hasil. Diawali dari satu keluarga. Lama-kelamaan beberapa keluarga mengikuti. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kepala suku mulai merasakan bahwa beberapa keluarga ini tidak lagi hidup menurut keyakinannya. Maka dipanggillah keluarga ini untuk diadili di depan masyarakatnya. Nakseng bersama dengan istri dan kedua anaknya. Mereka diadili. Lalu kemudian ditanya oleh kepala suku, apakah keluarga ini, Nakseng bersama istri dan kedua anaknya, siap untuk meninggalkan imannya? Tapi Nakseng bersama dengan istri dan anak-anaknya
menyatakan bahwa mereka tidak mau meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kepala suku memerintahkan untuk menombak istri, kedua anaknya yang dalam keadaan tidak berdaya. Pada waktu ia kehilangan kedua anaknya, ia mengatakan, Nakseng mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Dikasih kesempatan yang kedua oleh kepala suku. Apakah ia rela untuk meninggalkan imannya? Kembali Nakseng dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan imannya dan keputusannya. Ia tidak akan pernah mengingkari keputusannya. Oleh karena itu kembali dia harus melihat bahwa istrinya menjadi korban. Pertanyaannya adalah apakah sampai di situ Nakseng akan berhenti terhadap pengakuannya dan imannya? Kesempatan yang ketiga diberikan kepada Nakseng. Kembali kepala suku ini bertanya, apakah Nakseng bersedia untuk meninggalkan iman dan kembali kepada keyakinannya terdahulu? Lalu ia mengatakan bahwa keputusannya tidak akan pernah berubah. Ia tetap mau menjadi pengikut Kristus. Dan kesempatan yang ketiga, Nakseng pun menjadi korbannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk memahami pada ayat yang ke-23 ini, maka dari cerita ini sebenarnya saya mau mengatakan begini. Nakseng bukan tidak tahu dampak dari keputusannya. Namun dia tetap teguh. Walaupun pertama istri dan anakku harus meninggal, harus menjadi korban. Tapi sampai dengan kesempatan ketiga yang diberikan, Nakseng tidak pernah mundur. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita ini sebenarnya mau mengajarkan begini. Keputusan untuk mengikut Tuhan, walaupun harus kehilangan, tetapi ia tidak merubah keputusan itu, bahkan sampai nyawanya. Seharusnya ketika kesempatan pertama, ketika kesempatan kedua, kalau kita manusia, biasanya kita sudah berpikir kembali. Siapa yang tidak merasakan sakitnya kehilangan? Apalagi kehilangan dari orang-orang yang dikasihinya. Kehilangan anak, kehilangan istri. Kalau kita mungkin pada posisi itu, kita akan merubah keputusan kita. Tapi bagi seorang Nakseng, ia tidak merubah keputusannya. Hebat dan luar biasa. Dari cerita ini sebenarnya mau mengatakan begini, bahwa ia tahu resiko dari keputusan itu. Ia tahu bahwa ia sudah kehilangan. Tapi sampai dengan kesempatan terakhir, ia tidak menyangkal. Ia tetap menempatkan bahwa pengakuan itu harus dijunjung tinggi. Pengakuan itu harus dipegang teguh. Walaupun harus kehilangan orang-orang yang dikasih. Bahkan dia sendiri menjadi korbannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dari cerita ini pada akhirnya, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Dari satu keluarga ini membawa kepala suku, dan suku itu Garu, mereka menjadi pengikut Kristus. Jika itu dikaitkan dengan firman Tuhan pada sore hari ini, ketika bicara tentang menyangkal diri, ketika bicara tentang pikul salib, bukanlah cerita yang baru. Kedua perintah ini bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bukanlah sesuatu yang asing. Menyangkal diri
adalah bagaimana kita menekan keinginan kita dan menempatkan kepentingan dan kehendak Kristus di atas segala-galanya. Salib adalah lambang penderitaan, tapi salib juga adalah lambang kehidupan. Lihat cerita kisah nyata dari lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mereka harus mati, keluarga ini harus menjadi korban, tetapi seluruh desa itu pada akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kisah ini mau menggiring kita kembali untuk merefleksikan diri. Beberapa hari lagi kita akan masuk di dalam perjamuan Kudus Agung. Kita merayakan akan kematian Kristus. Kita masuk pada minggu sengsara. Bagaimana kesengsaraan Kristus sampai puncaknya nanti di atas kayu salib. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jalan penderitaan ini dilalui oleh Yesus. Ia mau mengatakan bahwa ia tunduk di bawah kehendak Bapa, dan salib yang adalah lambang penderitaan membawa kehidupan kepada manusia. Refleksi pribadi buat kita semua Bapak Ibu di tengah kondisi saat ini, di mana kita semua pada akhirnya rindu kembali untuk bersekutu bersama-sama. Kita rindu untuk bertemu, kita rindu untuk duduk kembali berdekatan, kita rindu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam rumah-rumahnya yang kudus. Tetapi saat ini kita diperhadapkan dengan pergumulan bersama. Kita harus beribadah di rumah-rumah. Jangan melihat situasi seperti ini sebagai hukuman Tuhan, tapi lihatlah ini sebagai peringatan Allah. Supaya apa? Apa dia punya maksud? Maksudnya adalah koreksi pribadi-pribadi di dalam rumah-rumah kita. Kita menghadirkan Tuhan di dalam rumah-rumah kita. Kita koreksi. Apakah pertanyaannya adalah apakah selama ini kita sudah melakukan ketaatan kita untuk melaksanakan kehendak Bapa? Sebab untuk menjadi pengikut Tuhan, satu, siap menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menekan keinginan sendiri dan menempatkan keinginan dan kehendak Bapa sebagai hal yang paling utama yang mengatur dan mengarahkan kehidupan kita. Dan yang kedua, siap untuk menanggung segala resikonya ketika kita menerapkan apa yang menjadi keputusan dan kehendak Bapa. Oleh karena itu, kita masuk di rumah-rumah, ibadah di rumah-rumah, supaya ada refleksi pribadi, ada pertobatan pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan diperbaiki. Dan setelah semua itu diperbaiki, kita akan kembali kumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mempersiapkan diri untuk merayakan kematian Kristus di kayu salib. Biarlah dengan firman Tuhan pada sore hari ini yang mengatakan menjadi murid Kristus siap menyangkal diri. Yang kedua, siap pikul salib. Bahwa kita dipanggil untuk melakukan semua ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.